Halo sahabatku semua, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pada video kali ini, kita akan bahas sesuatu yang cukup aneh, tapi juga menarik. Kenapa Amerika Serikat bisa dibilang lebih kaya daripada China, padahal mereka punya utang ke China yang gede banget. Amerika Serikat punya utang ke China lebih dari 800 miliar dolar. Wow, kalau dikonversi ke rupiah, jumlah nolnya bikin kita pusing. Tapi kok bisa ya, Amerika malah dibilang lebih kaya dari China? Bukannya yang punya utang itu harusnya lebih miskin? Ada yang nggak beres di sini. Banyak orang bilang kalau Amerika itu sedang hancur karena utangnya. Tapi kenyataannya Amerika tetap jadi pemain ekonomi terbesar di dunia. Kok bisa ya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Klik juga tombol loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Dan, kalau kamu merasa channel ini bermanfaat atau kamu cuma mau bilang, ini keren bro, nah swing, jangan ragu buat kasih super thanks. Oke, jadi gini, Amerika itu punya utang ke China yang cukup besar. Banyak banget orang yang menganggap utang itu sebagai beban. Dan kalau negara punya utang, itu berarti mereka lebih miskin. Tapi benarkah begitu? Faktanya, Amerika justru bisa tetap jadi negara paling kaya meskipun ada banyak utang. Kok bisa? Utang Amerika ke China itu sebagian besar berupa treasury bonds atau obligasi negara. China membeli surat utang Amerika dan sebagai imbalannya, Amerika janji untuk bayar kembali beserta bunga. Jadi China sebenarnya cuma meminjamkan uang ke Amerika dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Udah ngerti kan? Tapi ini masih permulaan. Tapi sekarang mari kita tanya, kalau utang Amerika ke China sangat besar, kenapa China nggak memanfaatkan itu untuk menekan Amerika? Jawabannya adalah karena ada banyak faktor lain yang memainkan peran. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Nah, salah satu alasan utama kenapa Amerika masih lebih kaya meskipun punya utang gede. Dolar Amerika adalah mata uang cadangan dunia. Dolar dipakai di hampir semua transaksi internasional, dan bahkan negara lain harus nyetok dolar buat kebutuhan perdagangan internasional. Semua orang di dunia ini, entah itu negara atau perusahaan, butuh dolar. Coba bayangin, kalau negara bisa mencetak uang mereka sendiri, dan semua orang di dunia harus pakai uang itu, kira-kira siapa yang bakal untung? Tentu saja Amerika, dan itu artinya Amerika bisa terus mencetak dolar tanpa perlu khawatir soal inflasi atau dampak buruk lainnya. Karena permintaan dolar selalu tinggi. Ini bukan cuma keuntungan ekonomi, tapi juga keuntungan geopolitik. Amerika punya kendali besar di pasar finansial global. Begitu dolar mulai menguasai pasar, China pun harus ikut aturan permainan Amerika. Bahkan China, yang adalah negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, pun nggak bisa menyaingi dominasi dolar. Biarpun China mulai mendorong penggunaan mata uang yuan, dunia masih lebih banyak menggunakan dolar. Inilah kenapa Amerika tetap punya kekuatan ekonomi yang luar biasa, meskipun punya utang besar ke China. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau Amerika bisa terus mencetak dolar tanpa batas, apakah ini berarti mereka bisa terus utang tanpa khawatir? Bukankah ada risiko terlalu banyak utang? Ini dia yang bakal kita bahas selanjutnya. Mungkin kalian berpikir, kalau Amerika terus-terusan berutang, bukankah itu masalah besar? Tapi tunggu dulu, ternyata ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan di sini. Faktanya, utang Amerika bukan cuma beban, tapi justru alat untuk pertumbuhan. Amerika menggunakan utang itu untuk investasi dalam infrastruktur, teknologi, riset, dan pendidikan. Semuanya untuk menjaga daya saing mereka di panggung dunia. Negara yang punya utang besar bukan berarti mereka menderita, kalau utang itu digunakan dengan bijak untuk menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Sebaliknya, negara-negara yang menggunakan utang untuk konsumsi, seperti bayar gaji pegawai atau subsidi yang nggak produktif, justru lebih berisiko. China sendiri, meskipun memiliki utang besar, menggunakan sebagian besar utangnya untuk proyek infrastruktur yang meskipun mungkin bermanfaat dalam jangka panjang, tapi dampaknya tidak langsung terlihat dalam pertumbuhan ekonomi mereka. Coba bandingkan dengan Amerika yang menggunakan sebagian besar utangnya untuk investasi di sektor-sektor yang menghasilkan keuntungan.
Perusahaan-perusahaan raksasa seperti Google, Apple, dan Tesla yang juga didorong oleh kebijakan investasi negara membuktikan bahwa Amerika tidak hanya bertahan hidup dengan utangnya, tapi malah berkembang lebih pesat. Jadi intinya utang itu bukan selalu hal negatif kalau dipakai dengan cara yang benar. Tapi apakah Amerika bisa terus menggunakan utangnya untuk berkembang? Atau ada batasan yang akhirnya bakal mereka temui? Salah satu hal yang bikin Amerika tetap menjadi negara superpower adalah kekuatan militer dan pengaruh politiknya. Amerika memiliki salah satu militer paling kuat di dunia dan lebih dari 800 pangkalan militer di luar negeri. Mereka bisa menjaga kepentingan ekonomi dan geopolitik mereka di berbagai belahan dunia. Itu artinya Amerika bisa menjaga dominasi mereka meskipun memiliki utang yang besar. Selain itu, Amerika juga punya pengaruh besar dalam organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan PBB. Negara-negara lain, termasuk China, harus berurusan dengan kebijakan dan aturan internasional yang seringkali dipengaruhi oleh Amerika. Bahkan, banyak negara yang memilih untuk berbisnis dengan Amerika karena stabilitas politik dan ekonomi yang mereka tawarkan, yang tentu saja menguntungkan bagi Amerika. China memang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, tetapi mereka belum bisa menandingi kekuatan politik dan militer Amerika. Jadi, meskipun China memiliki cadangan devisa yang besar dan kemampuan ekonomi yang luar biasa, mereka belum bisa sepenuhnya menggeser posisi Amerika sebagai pemimpin dunia. Nah, sekarang kita udah tahu kenapa Amerika bisa tetap jadi negara paling kaya meskipun punya utang gede. Tapi apakah China punya peluang untuk menggantikan posisi Amerika di masa depan? Atau apakah Amerika bakal terus mendominasi dunia meskipun utangnya semakin besar? Sekarang, kita bisa lihat dengan jelas kalau meskipun Amerika punya utang besar ke China, kenyataannya mereka tetap lebih kaya dan lebih kuat. Utang itu nggak selalu berarti kemiskinan, tergantung gimana utang itu dipakai. Amerika memanfaatkan utang untuk investasi, sementara China, meskipun kuat secara ekonomi, belum memiliki kekuatan politik dan militer yang sama. Namun ini bukan berarti China akan selalu berada di bawah Amerika. Di masa depan ada kemungkinan bahwa China bisa menggeser posisi Amerika jika mereka terus memperkuat sektor teknologi, memperluas pengaruh global, dan mengurangi ketergantungan mereka pada dolar. Jadi jangan pernah anggap remeh potensi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini. Jadi menurut kalian, apakah Amerika benar-benar lebih kaya daripada China, atau ini hanya masalah perspektif? Kalau China terus berkembang seperti ini, apakah mereka bisa mengalahkan dominasi Amerika? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini, dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.